Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Riko Adi Putra Pratama, NPM 20030310125. Sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pasar modal Indonesia dengan mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Berwin Anggara MSAK QRMA. Jadi fungsi utama pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, pasar bukan hanya merupakan satu tempat dalam pengertian yang lebih luas. Pasar adalah proses transaksi atau kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Jenis-jenis pasar yang pertama yaitu ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang telah ada sejak lama dan masih beroperasi dengan cara yang relatif sama seperti pada masa lalu. Pasar tradisional umumnya terdiri dari sekelompok pedagang yang menjual berbagai jenis barang dagangan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Pasar tradisional sering ditemukan di daerah perkotaan maupun perdesaan di seluruh dunia. Di Indonesia, pasar tradisional sangat populer dan merupakan salah satu tempat yang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pasar tradisional memiliki keunikan dan daya tariknya sendiri, seperti keberagaman produk yang ditawarkan, harga yang relatif murah, serta suasana yang ramai dan khas dengan bau dan warna yang khas. Namun, pasar tradisional juga dapat memiliki beberapa kekurangan seperti kebersihan yang kurang terjaga dan kurangnya fasilitas modern seperti AC dan parkir yang memadai. Selanjutnya ada pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang didesain dengan menggunakan konsep modern dan berbasis teknologi. Pasar modern biasanya berlokasi di pusat pembelanjaan besar atau mall dan menyediakan berbagai jenis barang dagangan yang lengkap seperti makanan, pakaian, elektronik, dan produk-produk kecantikan. Pasar modern menawarkan berbagai keunggulan seperti fasilitas yang lebih lengkap, kebersihan yang lebih terjaga, serta penataan produk yang lebih teratur dan menarik. Selain itu, pasar modern juga menyediakan berbagai jenis produk dari merek-merek terkenal dan berkualitas, serta memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online melalui situs e-commerce yang terhubung. Namun, kelemahan dari pasar modern adalah harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan pasar tradisional, terutama untuk produk-produk tertentu. Selain itu, pasar modern juga dapat terasa kurang bersahabat dan kurang ramai dibandingkan dengan pasar tradisional yang biasanya lebih ramai dan memiliki suasana yang lebih khas. Pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada pasar nyata. Pasar nyata adalah tempat di mana transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan barang dagangan yang dapat dilihat, diraba, dan dibeli secara langsung. Di pasar nyata, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan dapat melakukan tawar-menawar harga langsung dengan penjual. Pasar nyata ini berbeda dengan pasar daring atau online, di mana transaksi jual beli dilakukan secara virtual melalui internet dan tidak memungkinkan konsumen untuk melihat dan meraba produk secara langsung sebelum membeli. Baik pasar tradisional maupun pasar modern, keduanya dapat dikategorikan sebagai pasar fisik atau pasar nyata karena keduanya berlokasi di tempat yang sebenarnya dan menjual produk secara langsung kepada konsumen. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang tidak memiliki bentuk fisik atau pasar yang tidak menjual barang secara langsung. Maka pasar abstrak dapat merujuk pada pasar keuangan atau pasar modal. Pasar abstrak seperti pasar keuangan adalah tempat di mana terjadi perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan valuta asing. Instrumen keuangan ini tidak dapat diraba atau dilihat secara langsung seperti barang fisik, namun memiliki nilai yang dapat diperdagangkan di pasar. Pasar keuangan atau pasar modal ini menggunakan sistem perdagangan yang bersifat elektronik dan memungkinkanlah para investor untuk melakukan transaksi secara online melalui perangkat komputer atau gadget. Para investor dapat membeli atau menjual instrumen keuangan dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu oleh penawaran dan permintaan dari para pelaku pasar.
Dalam pasar abstrak seperti pasar keuangan, konsep harga dan nilai barang bersifat seperti subjektif dan cenderung lebih bergejolak dibandingkan dengan pasar fisik karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Selanjutnya, ada pasar berdasarkan model persaingannya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah jenis pasar di mana baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana salah satu pihak atau penjual atau pembeli relatif dominan pada pihak yang lain. Akibatnya pihak yang dominan dapat mempengaruhi harga pasar. Yang pertama ada pasar monopoli, yaitu pasar di mana hanya ada satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh pasarnya. Pada pasar ini, penjual memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas barang yang dijual. Pasar monopoli cenderung menghasilkan harga yang tinggi dan kuantitas produksi yang rendah. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar di mana hanya beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Pada pasar ini, para pengusaha dapat bekerja sama dalam menentukan harga dan kuantitas produksi, sehingga konsumen seringkali tidak memiliki banyak pilihan dan harga dapat dipengaruhi oleh para perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pasar monopsoni, di mana pasar ini hanya ada satu pembeli atau satu perusahaan yang membeli seluruh produksi dari para penjual. Pada pasar ini, pembeli memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas barang yang dibeli. Pasar monopsoni cenderung menghasilkan harga yang rendah dan kuantitas produksi yang tinggi. Selanjutnya ada pasar oligopsoni. Pasar di mana hanya beberapa perusahaan yang membeli seluruh produksi dari para penjual. Pada pasar ini, para perusahaan dapat bekerja sama dalam menentukan harga dan kuantitas produksi, sehingga para penjual seringkali tidak memiliki banyak pilihan dan harga dapat dipengaruhi oleh para pembeli tersebut. Selanjutnya, pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak atau penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang atau dana dengan pihak yang membutuhkan uang atau dana. Pasar uang atau money market adalah tempat bertransaksi atau jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut sebagai surat berharga karena dapat diperjualbelikan. Contoh surat berharga pasar uang antara lain yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua ada sertifikat deposito. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang keempat ada surat berharga komersial. Yang kelima ada call money. Yang keenam ada repurchase agreement. Pasar modal atau capital market adalah tempat bertransaksi jual beli surat-surat berharga keuangan atau sekuritas jangka panjang. Contohnya ada saham, ada obligasi, ada sukuk, dan reksadana. Pasar valuta asing atau falas adalah tempat bertransaksi atau jual beli mata uang sebagai berbagai negara. Perbedaan antara pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas secara ringkas dapat dibedakan ketiganya dari jatuh tempo surat berharga, tempat transaksi, dan produk yang diperjualbelikan dari masing-masing pasar. Yang pertama, di pasar uang umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Sementara di pasar modal umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Adapun pasar komoditas tidak memperjualbelikan surat berharga, melainkan komoditas seperti kopi, karet, dan hasil bumi lainnya. Jadi, sebenarnya apa pasar modal itu? Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal atau capital market sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Peran, fungsi, dan manfaat pasar modal.
Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada sarana intermediasi keuangan. Yang kedua ada sarana investasi. Yang ketiga ada sarana penciptaan lapangan kerja. Yang keempat ada sarana peningkatan pendapatan negara. Dan terakhir ada sarana indikator ekonomi negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal berjalankan dua fungsi sekaligus. Yang pertama ada fungsi ekonomi dan yang kedua ada fungsi keuangan, yaitu fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal juga memiliki sejumlah manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Antara lain, yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada pemilik dana atau investor, yang ketiga pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.